Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu tanpa kekurangan apapun. Nah, anak-anakku sekalian, ketemu lagi kita pada pembelajaran tematik kelas 6 pada pembelajaran 4 halaman 39. Nah, kepada anak-anak silakan buka bukunya di halaman 39 pembelajaran 4. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kan siapkan posisi sebagai rasa cinta tanah air dan bangsa. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, nah, sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya marilah kita berdoa di dalam hati. Semoga nantinya pembelajaran kita lebih bermakna dan mudah diserap dan berguna nantinya di masa yang akan datang. Berdoa langsung Bapak pimpin. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam pembelajaran 4 kita masih membahas tentang tumbuhan, ya. Nah, tahukah kamu bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan pada sebagian makhluk hidup, akan tetapi juga ada manfaat lain bagi kehidupan kita. Yuk kita cari tahu. Nah, di dalam gambar pembelajaran 4, ya, di situ ada gambar seorang anak dengan ada tumbuh-tumbuhan, juga ada beberapa hewan mewakili. Kemudian yang di bawahnya ada gambar tumbuhan yang kemudian menghasilkan O2. O2 ini singkatan dari label kimia yang berarti oksigen. Jadi lambang kimianya oksigen atau udara itu O2.
Kemudian di sini ada CO2. CO2 ini singkatan dari karbon dioksida. Nah, nanti anak-anakku sekalian, ada keterkaitan antara O2 dan CO2. Ya, O2, tumbuhan menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh manusia dan hewan untuk bertahan hidup, untuk bernapas. Nah, di dalam manusia dan hewan ini ada CO2-nya yang diperlukan oleh tumbuhan. Nah, untuk lebih jelas akan kita bahas lebih lanjut. Nah, kita buka di halaman 40. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada diagram. Kalian diminta tulislah manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup dalam diagram berikut. Nah, di dalam gambar ini diibaratkan ada sebuah tanaman dalam pot ya. Tetapi anak-anakku sekalian, kalian jangan berpikir tanaman ini cuma tanaman pot saja ya. Kalian bisa mengembangkan tanaman yang lebih besar ya. Nah, di sini ada manfaatnya tanaman-tanaman ini. Ada tanaman yang dapat dikonsumsi ya. Ada yang dapat untuk obat-obatan, ada untuk bahan makanan dan lain sebagainya. Kalian bisa kembangkan di sini, aku sekalian ya. Nah, di sini diskusikanlah hasil dengan teman kelompokmu. Nah, karena dalam masa pandemi ini ya kita tidak boleh berkumpul, maka anak-anakku sekalian bisa bertanya kepada kakaknya atau orang tuanya. Nah, di sini tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Nah, tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita akan lanjutkan pada materi berikutnya di halaman 41. Nah, di sini ayo membaca. Anak-anakku sekalian, karena kalian sudah kelas 6, Bapak yakin semakin tinggi kelas kalian, semakin lancar kalian membaca. Dan belajar itu tidak mesti di sekolah saja, kalian juga harus belajar membaca di rumah. Ya. Jangan banyak bermain. Nah, di pembelajaran 1, kamu sudah membaca teks tentang bagaimana jagung berkembang biak dan membuat catatan pada diagram. Kamu juga sudah mengumpulkan informasi yang ada dalam bentuk tulisan. Nah, berikut ide pokok dari paragraf 1 dan kesimpulannya sini sudah dikerjakan pada pembelajaran 1, jadi tidak perlu dikerjakan ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, di sini juga tidak perlu lagi karena sudah dibahas di PB1. Kita lanjutkan, nah sekalian. Nah, pada halaman 43, pahamilah lagi kelima sila Pancasila. Jadi Pancasila yang sering kita perdengarkan pada upacara, yang sering dibaca oleh pembina upacara, yang berisi 5 sila, yang dimulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, dan seterusnya. Itu nantinya akan ada hubungannya dengan gambar-gambar yang ada di halaman 43. Nah, anak-anakku sekalian, amati kedua gambar berikut. Nah, pada gambar yang pertama
ada kegiatan aktivitas apa, ya. Ada 3 orang, ya, 3 orang manusia di sini. Juga pada gambar yang kedua juga ada 3 orang anak, ya, sedang mengadakan kegiatan apa. Nah, dalam gambar ini tulislah isi cerita masing-masing gambar di atas. Kegiatan apa yang dilakukan pada gambar 1. Nah, gambar ini gambar 1, kemudian gambar 2. Kalian boleh bertanya pada orang tua, kakak, atau teman yang dekat. Nah, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya, nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar di atas? Tulislah penjelasanmu dengan singkat. Nah, kalian bisa menulis dengan kata-kata sendiri. Tidak perlu sama dengan teman-temannya, ya. Kemudian berilah kesimpulan nilai yang sesuai sila ketiga sesuai gambar. Sampaikan kepada teman kelompokmu. Nah, carilah 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga dari Pancasila. Kemudian, apa saja sikap yang telah kamu terapkan dan yang belum kamu terapkan? Selanjutnya, bagaimana caramu memperbaiki sikap sehingga sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila? Nah, ditulis di dalam kolom 2 ini. Nah, kemudian sampaikan hasilnya kepada guru, ya. Selanjutnya, kerjasama dapat memberikan manfaat bagi kita. Sebagai pelajar, kamu dapat bekerja sama dalam banyak hal, merawat dan menanam tanaman, menjaga lingkungan sekolah, serta menjaga kebersihan halaman dapat dilakukan bersama-sama. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan lagi. Nah, anak-anakku sekalian, ayo berlatih. Nah, di sini di dalam pembelajaran ini ada berhubungan dengan penghitungan, ya. Ada istilah penghitungan matematika. Sebagai sahabat manusia, tumbuhan banyak memberi manfaat. Salah satunya manfaat tumbuhan adalah sebagai sumber bahan makanan. Nah, di dalam bacaan ini Siti membaca pengumuman tentang harga penjualan kentang. Kentang adalah salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif, yaitu dengan umbi batang. Nah, di sini Siti memperoleh informasi tentang harga kentang di salah satu toko. Berikut adalah informasinya. Nah, toko tersebut hanya menjual 50 bungkus untuk paket 1 kg dan 75 bungkus untuk paket 5 kg. Pertanyaannya, berapa uang yang akan diperoleh toko tersebut apabila semua paket terjual? Nah, diketahui di sini dijual murah. Ya, katanya 1 kilonya 6.500 rupiah. Kalau yang 5 kilogram harganya 30.000. Nah, anak-anakku sekalian, kalian menulis hasil penjualannya, ya. Misalnya toko tersebut menjual 50 bungkus. Jadi di sini kalian tulis jawab 50 bungkus dikali 1 kilonya berapa. Nah, sama dengan berapa jumlah uangnya. Kemudian paket yang 75 bungkus, ya, paket 5 kilo, ya, kalian kalikan juga dengan harga per 5 kilonya berapa. Hasilnya ditulis di kolom atau kotak
di bawah ini. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke materi berikutnya sampai selesai pembelajaran 4. Nah, pada halaman 46 di sini sedikit informasi tentang kentang. Ya, Bapak yakin kalian tidak asing lagi makan kentang, ya. Entah kentangnya digoreng, direbus, atau dibuat keripik dan lain sebagainya. Kentang juga bisa dinikmati dalam beberapa bentuk produk. Nah, yang sudah Bapak jelaskan tadi, ya, wilayah Indonesia dengan jumlah penduduknya ikut menikmati berbagai produk makanan yang berasal dari kentang. Nah, di sini ada beberapa kota besar yang ditunjukkan pada tabel serta jumlah penduduknya. Nah, anak-anak kelas 6, kalian harus bisa menyebut angka tersebut. Seperti contoh, Bapak kasih tahu, Surabaya jumlah penduduknya sebesar 2.265.487. Kemudian Bandung berapa anak-anak? 2.394.873 dan seterusnya. Nah, ada pertanyaan anak-anak. Pada pertanyaan pertama, berapa jumlah penduduk 4 kota dengan penduduk terbanyak? Nah, kalian isi di bawah. Berapa jumlah penduduk 4 kota dengan penduduk terbanyak? Berarti kalian pilih 4 kota, jumlahkan jumlah penduduknya. Nah, itulah hasilnya. Ya. Pada kotak yang pertama. Kemudian pada kotak yang kedua, berapa banyak penduduk Cirebon yang harus ditambah agar jumlahnya sama dengan penduduk Bandung? Nah, kalian lihat pada penduduk Cirebon 296.389. Nah, supaya sama dengan penduduk Bandung yang jumlahnya 2.394.873 harus diapakan sehingga sama. Nah, isinya kalian masukkan di kotak kedua. Nah, di dalam pengerjaannya kalau memang tidak bisa, kalian bisa minta bantuan sama kakak, sama orang tua, ya. Tapi jangan minta hasilnya langsung, tapi caranya bagaimana. Oke, kita lanjutkan anak-anak ke berikutnya. Nah, masih ada pertanyaan yang ketiga. Buatlah soal sehubungan data di atas. Soalmu harus berbentuk cerita dan memiliki operasi hitung campuran. Mintalah satu temanmu untuk menjawabnya. Nah, di sini ada tugas ya, kalian buat soal bentuk soal cerita yang seperti gambar yang seperti yang di atas tadi ya, di halaman 46 itu seperti soal cerita seperti itu ya. Kalian buat di sini, tidak perlu ada jawabannya, cuma disuruh membuat soal cerita. Nah, kita lanjutkan di sini. Siti kemudian membaca buku panduan yang berisi tentang negara-negara Asia Tenggara. Siti ingin tahu negara di Asia Tenggara yang menghasilkan kentang terbanyak. Penerbit buku panduan yang dibaca Siti mencetak 10.000 buku yang berisi 24 halaman. Setiap rol tinta mesin cetak dapat menghasilkan
6.000 halaman. Nah, pertanyaannya, berapa roll tinta yang dibutuhkan penerbit? Nah, anak-anakku sekalian, buatlah perhitungannya. Nah, di dalam pengerjaan ini, soal cerita ini kalian rubah menjadi bahasa matematika, ya. Misalnya ditulis, misalnya Siti mencetak 10.000 buku, tulis 10.000, diketahui 10.000 buku, ya. Kemudian buku berisi 24 halaman. Nah, ada 24 halaman. Nah, kemudian di situ ada setiap roll tinta menghasilkan 6.000 halaman. Nah, kalian tinggal cari, ya. Nanti Bapak lihat seperti apa bahasa matematika yang kalian buat, benar atau tidak. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, anak-anakku sekalian, ayo renungkan. Setelah belajar hari ini, tulislah beberapa hal berikut. Yang pertama, sikap manakah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang telah kamu terapkan hari ini? Sila ketiga bunyinya apa, anak? Masih ingat? Persatuan Indonesia, ya. Yang kedua, sikap baik apa yang kamu pelajari dari temanmu terkait sila ketiga dari Pancasila? Nah, kerjasama dengan orang tua itu sangat diperlukan. Nah, perhatikan masyarakat di lingkunganmu. Apakah kamu menemukan contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yang dapat kamu contoh, kemudian sampaikan dan jelaskan kepada guru dan temanmu. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran 4 Bapak cukup sampai di sini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua, dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pembelajaran 5.